Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal. Kita bisa bertemu kembali bersama dengan Indonesia Marina Shipyard, di mana kapal kita sedang melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard. Kita bisa belajar tentang hal-hal yang menyangkut dengan pengedokan kapal. Setelah kapal ngedok, kita berbicara tentang bagaimana seluk-beluk bisnis mengoperasikan kapal. Salah satu bentuk bisnis pengoperasian kapal adalah kapal tersebut dicharter oleh pencharter, oleh penyewa kapal. Pencharteran ada sistemnya dengan voyage charter maupun time charter. Nah, kali ini saya akan berbagi dan mendiskusikan hal ini kepada kita semua yang senantiasa selalu belajar dan belajar tentang kapal. Pada saat kapal melakukan voyage charter, ada kemungkinan timbul satu klaim, timbul satu klaim, Klaim tersebut biasanya karena kapal tersebut terlambat dalam menuju ke pelabuhan muat, Jadi voyage charter claim itu bisa terjadi bila kapal tersebut terlambat di dalam mendekati ke pelabuhan muat, ke pelabuhan muat. Nah, inilah sharing kita kali ini dan kita bisa belajar. Semoga sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita mulai sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard. Kita belajar tentang apa saja aspek-aspek yang mendasari klaim dari tata cara penyewaan kapal dengan cara voyage charter. Di mana saya tekankan di sini salah satunya, banyak yang bisa menyebabkan klaim daripada voyage charter. Salah satunya yaitu kapal gagal dalam mendekati ke pelabuhan muat. Ini salah satunya saja. Nah, apa itu? Mendekati ke pelabuhan itu diistilahkan dengan approaching voyage, yaitu pelayaran mendekati pelabuhan, approach voyage. Menuju pelabuhan muat dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah loading port, Approach voyage to loading port itu tidak boleh terlambat bila kita sudah melakukan kontrak, charter party. Kontrak itu di dalam bahasa shippingnya namanya charter party. Nah, kira kalau sudah melakukan charter party dan kita mendekati ke pelabuhan, kita terlambat, maka sudah barang tentu pemilik kapal akan mendapatkan, berpotensi mendapatkan
voyage charter claim. Ya, voyage charter claim. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Nggak boleh kita sudah sepakat menandatangani charter party, sepakat menandatangani kontrak sewa menyewa kapal dengan sistem voyage charter, ternyata kita terlambat, ya, tidak bisa memenuhi permintaan dari penyewa kapal. Nah, kenyataan yang penting, ya, realitas daripada bisnis pencarteran dengan sistem voyage charter. Jarang ada kapal, ya, itu siap memuat di pelabuhan muat pada saat voyage charter ditetapkan, ya. Biasanya terjadi transaksi, ya, dialog antara pemilik kapal dan pencarter. Pak, saya punya muatan, Pak. Muatan saya misalnya muatan batu bara, ya. Muatan saya muatan minyak, Pak. Muatan saya muatan nikel, Pak. Muatan saya muatan gas, Pak. Ada kapal nggak yang bisa ngangkut dari pelabuhan A ini mau saya kirim ke pelabuhan B? Voyage charter. Maka terjadilah dialog. Pemilik kapal menyampaikan, ada Pak, kapal kami masih posisi di pelabuhan C. Kalau mau masuk ke pelabuhan A, ya kapan maunya, ya kan? Sehingga jarang ada voyage charter itu di mana kapal sudah siap di lokasi pelabuhan muat. Bisa jadi, oh kebetulan kapal kami menuju ke pelabuhan muat tersebut, Pak. Oh bagus, alhamdulillah sudah ada potensi, ya, kapal kami akan menuju ke pelabuhan muat. Yang lebih menguntungkan lagi, kapal kami sudah berada di pelabuhan muat, Pak. Nah, meskipun kita sudah berada di pelabuhan muat, tapi untuk proses mendekati pelabuhan muat, berthing atau sandar, itu masih membutuhkan waktu. Bahkan bisa 1 hari, bisa setengah hari, ya, bahkan bisa lebih dari 1 hari. Sehingga kalimat jarang ada kapal yang siap memuat di pelabuhan muat saat voyage charter itu ditetapkan. Terjadi penandatanganan, ya, penandatanganan charter party. Jarang ada. Sehingga berpotensi voyage charter ini akan timbul adanya klaim, voyage charter claim. Baik kawan-kawan semua, biasanya kapal perlu melakukan pelayaran pendahuluan seperti yang saya katakan tadi. Kalau kapalnya pelabuhan muatnya di tempat A dan pelabuhan tujuannya atau pelabuhan discharge-nya di B, sementara kapal yang akan digunakan untuk dicharter atau dimuati berada di pelabuhan C, maka
dipastikan ada namanya pelayaran pendahuluan untuk mencapai pelabuhan muat. Bahkan bila dari pelabuhan C kebetulan ya by accident itu menuju kapalnya tersebut menuju ke pelabuhan A, itu pun biasanya masih perlu melakukan pelayaran pendahuluan. Apalagi bahkan ada lagi yang kapalnya sudah ada di pelabuhan A namun masih anchor, maka dipastikan masih ada shifting atau shifting pergerakan memasuki pelabuhan untuk sandar dan memuat. Jadi biasanya kapal perlu melakukan pelayaran pendahuluan. Kalau ini meleset sedikit, ya tidak sesuai dengan target, maka akan terjadi atau berpotensi terjadi voyage charter claim. Ya, voyage charter claim. Perlu dicatat di sini bahwa penyewa kapal mungkin menghadapi tenggat waktu tertentu. Ya, ini dipastikan, ya, pastikan voyage charter penyewa kapal tersebut akan menghadapi satu aspek yang namanya tenggat waktu tertentu. Misalnya yang tenggat waktu kapal memuat, ya, dia penyewa sudah melakukan kontrak perdagangan dengan pembeli muatan, sehingga yang dihadapi adalah waktu. Penyewa itu dikejar-kejar oleh waktu, bukan dikejar, dibatasi oleh waktu karena ada ketentuan atau persyaratan kontrak penjualan. Jadi ada pihak ketiga yang menuntut kepada pencharter. Mohon waktunya Pak, tanggal sekian harus sudah datang di pelabuhan B supaya kami produksi tidak terganggu pabriknya, sehingga pencharter yang memiliki muatan itu biasanya pencharter itu memiliki kargo, itu tidak gagal di dalam melakukan suplai kepada pembeli muatan. Pembeli muatan itu biasanya katakan misalnya pabrik, ya kan? Pabrik. Nah, oleh karena itu biasanya pencharter yang dengan sistem voyage charter atau voyage charterer biasanya memasukkan klausula pembatalan. Nah, ini yang ditakuti oleh pemilik kapal atas klausula pembatalan. Udah enak-enak deal dengan pencharter, kapalnya menuju ke pelabuhan A, nggak taunya di situ dimasukkan klausula pembatalan. Nah, inilah yang menyakitkan hati bagi para pemilik kapal. Cuman bagi pencharter juga takut karena kapalnya terlambat dan dia tidak bisa suplai muatan tersebut atau barang yang diperdagangkan ke lokasi pelabuhan B, sehingga terjadilah klaim.
ya. Pencharter diklaim sama pembeli barang, pemilik kapal diklaim sama pencharter. Itulah makanya di dalam manajemen klaim di asuransi diatur, ya, diatur. Sehingga klausula pembatalan itu mengatur ada 3 kira-kira kalau kita identifikasi, ya. Yang pertama, jika kapal itu tidak siap memuat, ya, alasannya macam-macam, tidak bisa memuat di lokasi pelabuhan pemuatan yang telah disepakati, maka pencharter bisa melakukan pembatalan. Tanggal sekian, misalnya tanggal 31 Juli ya 2023 disepakati waktu dan tanggalnya, jamnya sekian. Ternyata tidak siap untuk memuat. Maka di dalam kontrak voyage charter itu bisa dimasukkan klausula pembatalan. Dari klausula pembatalan itu pencharter kapal itu memiliki pilihan untuk membatalkan pencharteran, ya. Ingat, masih memiliki opsional, yaitu pembatalan pencharteran. Namun pembatalan pencharteran ini harus disikapi, ya. Harus disikapi atau harus ditafsirkan secara ketat, secara komprehensif, mempertimbangkan berbagai aspek, ya. Jadi meskipun ada hak pembatalan, klausula pembatalan dari pencharter kepada pemilik kapal, maka kita harus berpikir 2 kali dalam memutuskan untuk melakukan pembatalan tersebut. Nah, kalau memang sudah kenyataan, ya, bila kapal belum benar-benar belum siap memuat, ya, belum siap memuat pada waktu dan tanggal yang telah disepakati, maka pencharter berhak membatalkan pencharteran, ya, berhak melakukan pembatalan. Tentunya harus realistis, dikonfirmasikan apa penyebab daripada keterlambatan kedatangan kapal di pelabuhan A. Harus tahu alasan, reason bahwa kapal tersebut terlambat. Harus tahu penyebabnya, sehingga bisa dilakukan pembatalan. Kalau tidak ada alasan penyebab kedatangan, tidak bisa memberikan alasan, maka pemilik pencharter bila membatalkan bisa dituntut kembali, ya, dituntut kembali. Karena sudah jauh-jauh dari pelabuhan C menuju pelabuhan A, itu bahan bakarnya udah lumayan banyak itu, ya. Bisa jadi ratusan juta harus dikeluarkan oleh pemilik kapal.
Yang kedua, bila pembatalan dilakukan karena di luar kendali daripada pemilik kapal, ya, di luar kendali daripada pemilik kapal. Pemilik kapal nggak bisa mengontrol kapalnya itu, di luar kemampuannya mengontrol, ya, di luar kemampuannya, maka bisa dilakukan pembatalan. Nah, hal yang di luar kemampuan pemilik kapal inilah sebenarnya masih menjadikan reasonable bagi pencharter untuk melakukan pembatalan. Apa itu? Misalnya adanya cuaca yang buruk, ya, bad weather, dalam perjalanan kapalnya menuju ke pelabuhan pemuatan. Bad weather. Sehingga bila suatu pemilik kapal di luar kendali itu tersebut, maka asuransi yang dia bikin berdasarkan penjamin, maka itu bisa diklaimkan, ya, bisa diklaimkan kepada pihak insuran. Kenapa ini bisa dilakukan klaim kepada pemilik kapal? Kenapa kok penyewa kapal tersebut melakukan klaim? Hal ini disebabkan karena dengan adanya keterlambatan dan kedatangan kapal tersebut, biaya penyimpanan kargo ada biaya tambahan, ya. Biaya naruh nikel di pelabuhan ada tambahannya, biaya naruh minyak, ya, ada biayanya, biaya tambahan. Gas juga demikian, ada tambahan. Sehingga ingin mengklaim kerugian tersebut kepada pemilik kapal, pencharter akan melakukan klaim kepada pemilik kapal. Nah, sedangkan kenyataan bahwa kapal belum tiba, ya, kapalnya itu belum tiba sebelum waktu tanggal pembatalan. Jadi kapalnya tersebut belum tiba. Karena kapalnya belum tiba, maka dapat memberikan hak kepada penyewa untuk membatalkan, ya kan? Oke, batalin, dibatalin, ya kan? Namun tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada penyewa untuk menuntut ganti rugi kepada pemilik. Kalau memang itu di luar kendali daripada pemilik kapal, misalnya terjadi bad weather, cuaca buruk, ya, itu maka prestasi yang dilakukan oleh pihak pemilik kapal tidak bisa dilakukan tuntutan ganti rugi. Nah, oleh karena itu, bila tadi itu pemilik kapal melakukan ganti rugi atau tidak bisa karena adanya cuaca buruk sehingga kapal tidak bisa menuju ke pelabuhan A, oleh karena itu harus membuktikan klaim atas kerugian, ya. Ini karena ada unsur aspek bahwa insuran telah deal dengan baik penyewa kapal maupun pemilik kapal.
Bila itu klaim dilakukan, maka harus bisa membuktikan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh pelanggaran pemilik kapal. Nah, kalau itu nggak ada pelanggarannya karena cuaca buruk, maka tidak bisa, ya, tidak bisa klaim atas tuntutan ganti rugi kepada pemilik kapal. Nah, apa saja yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kapal tersebut? Nah, ini berikut ini adalah hal-hal yang bisa menjadi alasan dilakukan klaim ganti rugi. Bila kewajiban untuk bisa memperkirakan siap memuat, ya, atau disingkat diistilahkan dengan estimated ready to load, ya. Jadi dia pemilik kapal harus memberikan perkiraan, kira-kira kapal kami datang tanggal sekian, ya kan? Kemudian alasannya masuk akal selama negosiasi, ya, negosiasi. Yang berikutnya, bila kewajiban melanjutkan ke pelabuhan dengan pengiriman yang seharusnya kewajiban bagi pemilik kapal untuk melanjutkan. Kalau itu tidak dilakukan, maka pelanggaran, ya. Bila tidak bisa memberikan perkiraan siap untuk memuat, pelanggaran, ya. Tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal, melakukan satu pelanggaran. Lah, itulah kira-kira yang akan bisa menjadi klaim atas kerugian dari penyewa kapal. Demikian kawan-kawan semua, sharing singkat terkait dengan klaim, ya, potensi klaim voyage charter. Salah satunya yaitu karena kapal berusaha approaching, mendekati ke pelabuhan pemuatan. Semoga sharing singkat ini berbagi tentang seluk-beluk pelayaran voyage charter claim bisa bermanfaat bagi kita semua selagi kapal kita atau dalam saat kapal kita sedang melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard Gresik. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.